Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 11? Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang selanjutnya itu tentang perkembangan jalur transportasi laut di Indonesia. Nah, pertemuan kemarin sudah ibu jelaskan bagaimana itu perkembangan laut jalur transportasi ya. Nah, sekarang ibu ulas kembali sejarah. Kalau ada bukunya seperti ini ya, seperti ini, bisa dicari buku geografi ya, nanti dipelajari di rumah, dibaca-baca tentang perkembangan jalur transportasi. Nah, sejarah perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia itu, pertama, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internal di Indonesia diawali dari pelayaran pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, Laksamana Cheng Ho, pelayaran Portugis sampai Spanyol, dan pelayaran VOC pada abad ke-16. Nah, jadi mereka melakukan jalur transportasi itu di abad ke-16. Nah, kerajaan di Indonesia yang terkenal sebagai kerajaan bahari itu yaitu Kerajaan Sriwijaya. Nah, dalam Kerajaan Sriwijaya ini ada perkembangan dari sektor kelautan dan perdagangan. Pelayaran Kerajaan Sriwijaya meliputi perairan Asia Tenggara, Tiongkok, Timur Tengah, dan Madagaskar. Nah, Laksamana Cheng Ho dia pada tahun ke 1937 sampai 1433 melakukan pelayaran dari Tiongkok ke Samudra Hindia melewati kepulauan Indonesia bagian barat sampai ke Timur Tengah di pantai timur Afrika. Nah, tujuannya di sini yaitu untuk membuka jalur perdagangan dengan dunia barat. Ekspedisi maritim Cheng Ho banyak menginspirasi dalam pelayaran bangsa Spanyol dan Portugis, terutama dalam teknologi perkapalan. Dari situ, jalur pelayaran VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie berhasil merebut pelabuhan dan menguasai jaringan pelayaran di Nusantara. Mereka melakukan monopoli perdagangan dan melarang pribumi melakukan pelayaran di perairan Nusantara. Nah, VOC pun berhasil mendominasi dunia maritim di Nusantara selama kurang lebih 2 abad. Ibu lanjut ke ini, jalur perdagangan maritim internasional. Nah, berkaitan dengan jalur perdagangan dan distribusi penumpang, saat ini pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai pengembangan tol laut. Nah, tol laut adalah kapal laut yang berlayar secara rutin dan terjadwal yang menghubungkan wilayah Indonesia dari barat sampai ke timur dan dari utara sampai ke selatan. Nah, menurut Prihartono pada tahun 2015, beliau mengemukakan dalam pengembangan tol laut terdapat konsep wilayah depan dan wilayah dalam. Nah, konsep wilayah ini merupakan koridor ekonomi yang berbasis maritim dan sistem logistik untuk mendukung sektor perdagangan baik dari sumber kelautan maupun sumber daratannya. Kita masuk ke bagian D, potensi sumber daya kelautan di Indonesia. Nah, yang pertama ada 6. Yang pertama itu sumber daya perikanan, energi kelautan, migas, wisata bahari, industri maritim, dan transportasi. Nah, ini salah satu gambar ya, gambar yang ada di laut. Di sini nanti anak-anak ibu mengemukakan ya pendapatnya, apa aja sih ide-ide kalian ya kalau melihat gambar ini. Misalkan kelestarian lingkungan dalam laut itu apakah sudah terjaga atau tidak. Nah, Ibu masuk ke ini, pembahasan sumber daya perikanan. Indonesia memiliki keanekaragaman jenis ikan dunia.
Sekitar 37% atau sekitar 2000 jenis spesies ikan dunia terdapat di Indonesia. Nah, dari jumlah spesies tersebut, baru sekitar 400 spesies yang memiliki nilai ekonomis tinggi, antara lain ikan tuna, cakalang, tenggiri, kakap, tongkol, udang, cumi-cumi ya. Yang biasa mungkin anak-anak ibu sudah pernah mengkonsumsi ikan yang ibu sebutkan tadi. Sampai di sinilah materi kita, bisa dipelajari nanti di rumah tentang bagian E, pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.